Sahabat doa dan sahabat iman di mana saja berada, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan yang adalah juru selamat kita di dalam Yesus Kristus, yang sudah menjaga dan melindungi kita, yang selalu ada bagi kita, yang selalu memberikan kepada kita kekuatan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, rasanya kita tidak akan mampu untuk terus berjalan, apalagi di dalam pandemik ini yang belum selesai. Kita perlu percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Berjalan di dalam kehendak Tuhan, kita akan lihat Tuhan akan mampukan kita untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kali ini saya beri judul firman Tuhan, makna kebenaran. Sahabat doa dan sahabat iman, kata kebenaran pasti akan mengingatkan kita bukan hanya kepada firman Tuhan yang adalah firman kebenaran, tetapi kata kebenaran di dalam perjanjian lama itu sudah kita dengar dari seorang tokoh perjanjian lama yang bernama Abraham. Kejadian pasal 15 ayat 6, demikian bunyinya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu, hal kepercayaan Abraham kepada Allah sebagai satu kebenaran. Ayat ini sering dipakai juga sebagai ayat yang menguatkan satu iman kepercayaan seseorang. Ayat ini juga sering dipakai sebagai satu fondasi kekuatan untuk melihat contoh teladan daripada Abraham. Abraham dipanggil, dipilih, move ke satu tempat yang hanya Allah yang tahu. Dan Allah berfirman kepada Abraham. Abraham mendengar, langsung melakukan. Abraham berkata, yes, yes, yes. Dari mana kekuatan ada kepada Abraham? Dasar kekuatan Abraham akan imannya ketika Allah memanggil dia. Pasal 12 dikatakan Abraham dipanggil oleh Allah. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan di dalam ayat yang kedua pasal 12, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ketika Abraham dipanggil oleh Allah, Abraham langsung ikut. Ya, yes, yes. Dia langsung pergi. Dia langsung tanpa dia memikirkan lagi akan resiko-resiko yang ada di depan. Dia begitu yakin, dia begitu percaya. Sahabat doa dan sahabat iman, kalau kita mencoba melihat jauh sebelum ada kejadian 12, kejadian 15, kita melihat di dalam kejadian pasalnya yang ke-9. Di sana ada tulisan di dalam ayatnya yang ke-18, pasal 9 ayat 18, Nuh dan anak-anaknya. Waktu saya membaca cerita tentang Nuh, saya menemukan di sana rupanya Nuh dia punya 3 putra, Sem, Ham, dan Yafet. Dan dikatakan bahwa Abram dia berasal dari keturunan Sem. Kalau kita membaca di dalam kejadian pasalnya yang ke-11, mulai ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-26, ya. Di sana ada penjelasan tentang keturunan Sem. Pertanyaan, siapa Sem, ya? Kita tahu ketika Nuh berkata di dalam pasal 9 ayat 26, terpujilah Tuhan Allah Sem. Dan di dalam ayat seterusnya dikatakan tempat tinggal daripada Sem akan diberkati oleh Allah. Mari melihat di dalam kejadian pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-10 sampai ayat 26. Ada perikop yang ditulis di sana, keturunan Sem. Sekali lagi, siapa Sem? Sem adalah anak Nuh yang diberkati oleh Nuh ketika dia keluar dari air bah. Dia berkata bahwa tempat kediaman Sem akan diberkati oleh Allahnya Nuh. Dan di dalam pasal 11 mulai ayat 10 kita menemukan bahwa
Abram itu berasal dari keturunan Sem, yaitu dikatakan di sini Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Jelas, kalau kita bertanya dari mana kekuatan Abram untuk bertindak mendengar apa kata Allah, saya boleh katakan di sini, karena Abram sudah mengerti makna kebenaran yang sesungguhnya. Abram tahu siapa Allah Nuh yang sudah mengizinkan terjadi satu air bah yang besar. Abram kenal dari kakek moyangnya siapa Allah itu yang sesungguhnya, Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar. Abram sudah kenal. Sehingga ketika Allah berbicara kepada dia di dalam pasal yang ke-12, engkau akan kujadikan suatu bangsa yang besar, Abram yakin, Abram percaya. Sahabat doa dan sahabat iman, ada satu tokoh pencipta lagu himne yang sangat populer dan sangat terkenal. Dia menciptakan satu himne yang berjudul Amazing Grace. Saya nyanyikan satu bait dari lagu ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sahabat doa dan sahabat iman, lagu ini begitu populer. Lagu ini dikarang, diciptakan oleh John Newton. Tahukah sahabat, siapa John Newton? John Newton adalah mantan seorang budak. Masa remajanya dihabiskan dengan ayahnya di laut. Dia lahir di Inggris, di London. Ayahnya seorang komandan kapal dagang yang berlayar di Mediterania. Ibunya bernama Mary atau Maria Catlett. Dia mempunyai seorang ibu yang mengajarkan kepada dia tentang firman Tuhan, tentang nilai-nilai kebenaran di usia dia sebelum berumur 7 tahun. Dia sungguh-sungguh mengerti, dia sungguh-sungguh menyimak akan kebenaran yang diajarkan oleh ibunya. Ada satu kesaksian yang sungguh menjadi satu kekuatan daripada John Newton, yaitu di dalam satu perjalanannya, waktu dia akan pulang dari pelayarannya, dia sudah menjadi seorang kapten kapal. Dikatakan di tengah-tengah laut, kapalnya dihantam oleh badai yang sangat amat dahsyat. Semua awak yang ada di dalam kapal, mereka semua ketakutan. Ada yang terhempas oleh air badai di laut. Mereka terhempas masuk ke dalam laut dan mati. Waktu itu John Newton melihat dengan mata sendiri banyak yang tenggelam. Dan ketika kapalnya juga akan tenggelam, John Newton ingat akan kata-kata dari ibunya tentang kebenaran, bahwa Allah ada, bahwa Allah mengasihi umat yang percaya, Allah terbuka untuk orang yang mau bertobat dan balik kepada Bapa. Allah di dalam Yesus Kristus sangat mengasihi anak-anak. Allah itu yang akan mampu menolong. Teringat di dalam kehidupan John Newton,
Dan dia berteriak waktu itu, Tuhan, dengan suara kekuatan yang masih tersisa, kasihanilah kami. Sahabat doa, sahabat iman, ajaib Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran yang sesungguhnya. John Newton selamat waktu itu dari badai yang dahsyat, dan di dalam kabin dia sadar bahwa Tuhan memanggilnya melalui badai, dan Tuhan memberikan satu anugerah yang indah bagi dia. Apa yang bisa kita tarik dari pelajaran ini? Baik tentang Abram yang begitu yakin akan panggilan Tuhan, baik dari John Newton yang sungguh-sungguh tergerak, dikatakan di dalam akhir cerita, walaupun dia menjadi seorang yang buta, tetapi dia memberi diri untuk melayani Tuhan. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Sahabat doa, sahabat iman, sebagai orang tua, kita perlu untuk selalu mengajarkan, mengingatkan akan anak-anak kita, akan semua keluarga kita, akan makna kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Makna kebenaran di dalam Yesus ada pengampunan, di dalam Yesus ada penebusan. Semua orang yang percaya beri diri untuk Dia, bisa bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Tuhan terbuka bagi orang yang berdosa mau balik kepada Tuhan. Tuhan bersedia mengampuni semua dosa, apapun dosa kita. Ajarkan itu kepada keluarga kita yang masih ragu tentang siapa Tuhan. Ajarkan tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, penebus dosa umat manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ajarkan anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan cuma-cuma untuk kita orang berdosa ini luar biasa. Ajarkan itu berulang-ulang, dan kita akan lihat seperti Abram. Dia mendengar tentang Allah Nuh dari kakek eyang orang-orang leluhur dia, dan dia percaya yakin sehingga waktu Allah panggil dia langsung bergerak. Begitu dengan John Newton, dia yakin ayah akan apa yang disampaikan oleh ibunya, dia percaya itu, dan dia menikmati kan kebenaran yang sesungguhnya. Biarlah firman Tuhan menguatkan sahabat doa, sahabat iman. Amin. bright shine.